Khotiman rahimakumullah, kembali masuk pertanyaan kepada kami kaitan dengan fenomena Ramadan. Kali ini karena sudah memasuki pertengahan Ramadan, yang tentu sebentar lagi ini memasuki fenomena yang biasa diperingati di masyarakat kita kaitan dengan nuzulul Quran. Maka masuk pertanyaan, sebenarnya kapan nuzulul Quran itu terjadi? Perlu kita pahami yang pertama, bahwa nuzulul Quran itu berarti turunnya Al-Quran. Hanya kita kadangkala memahami turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW secara langsung. Padahal jika kita baca ayat-ayat yang berkaitan dengan nuzulul Quran, setidaknya ada 3 tahap bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ini. Pertama didasarkan kepada surah Al-Buruj di ayat 21 dan 22, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfud. Nah, Allah menyebutkan seperti itu. Bahkan yang mereka dustakan itu adalah Al-Quran fi lauhim mahfud, yang terdapat di Lauhul Mahfud. Ini adalah tahap pertama bagaimana Allah menyimpan atau menurunkan Al-Quran di sana. Khotiman rahimakumullah. Al-Quran yang Allah turunkan ini, di tahap yang pertama ini adalah secara gamblang, secara langsung, secara keseluruhan. Maka tahap yang kedua, ini adalah yang seringkali dikutip ayat-ayatnya, terutama di bulan Ramadan ini. Yang pertama di Al-Baqarah 185, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kata Allah, bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, ini kan seringkali dikutip ketika peringatan nuzulul Quran itu. Yang kedua nanti dikuatkan oleh surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kata Allah, kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Maka ikhwatiman rahimakumullah, jika kita baca penafsiran yang masyhur, yang banyak dari para ulama, ada salah satu kutipan dari kutipan riwayat dari sahabat Ibnu Abbas, bahwa beliau menyebutkan yang dimaksud oleh 2 ayat ini diantaranya, ini adalah Quran tahap yang kedua yang turun dari mana? Dari Lauhul Mahfud ila Baitul Izzah, ke Baitul Izzah fis sama'id dunya, di langit dunia. Maka sebetulnya 2 ayat yang tadi yang berkaitan dengan turunnya Al-Quran ini adalah Al-Quran yang turun dari Lauhul Mahfud ke langit dunia. Maka yang ketiga, ikhwatiman rahimakumullah, ini baru Al-Quran yang turun dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Namun berbeda dengan 2 tahapan tadi. Kalau 2 tahapan tadi itu Quran diturunkan secara langsung, secara keseluruhan. Pada tahap yang ketiga ini, tahap terakhir, yang turun kepada Nabi Muhammad, kita pasti tahu bahwa ini tidak turun secara keseluruhan, tidak turun secara langsung semuanya, tetapi berangsur-angsur, bertahap sesuai dengan kondisinya. Kalau kita lihat dari mulai awal Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul sampai wafat, itu beliau berusia 63 tahun. Dibagi dengan 2 fase Makkah kurang lebih 13 tahun, fase Madinah 10 tahun. Maka 23 tahun kurang lebih ini adalah fase atau tahap turunnya wahyu Al-Quran. Nah, maka ikhwatiman rahimakumullah, ternyata setelah kita baca dari berbagai rujukan, disebut Al-Quran turun tanggal 17 Ramadan itu, ini adalah fase atau tahap yang ketiga. Kebanyakan pendapat itu. Bahwa 17 Ramadan turun Al-Quran kepada Nabi Muhammad pertama kali. Nah, apa yang pertama kali turun? Kita sudah pada tahu, ini surah Al-Alaq ayat 1 sampai ke 5. Namun ikhwatiman rahimakumullah, ternyata bukan hanya satu pendapat loh yang kita harus ketahui. Setidaknya ada 3 pendapat. Kaitan dengan apa? Kaitan dengan tanggal turunnya Al-Quran pertama kali kepada Nabi Muhammad. Yang pertama adalah yang mayoritas kita pahami, tanggal 17 Ramadan. Yang kedua adalah di tanggal 21 Ramadan. Ini diantaranya pendapat Syekh Al-Mubarakfuri. Dan yang ketiga adalah di tanggal atau di hari 24 malam ke-25. Jadi maksudnya malam ke-25.
Oleh karenanya ikhwati iman rahimakumullah, ternyata tidak sesederhana itu memahami kapan nuzulul Quran itu terjadi. Dari mulai harus tahu, harus paham tahap yang mana yang dimaksud nuzulul Quran sampai kepada perbedaan pendapat. Nah, kita bahas dulu yang pertama bahwa Quran itu dinyatakan oleh mayoritas di kita diperingati pada tanggal 17 Ramadannya. Ini berdasarkan kepada salah satu ayat di surah Al-Anfal ya, ayat 41, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina. Jika kalian beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maksudnya Nabi Muhammad, yaumal furqan, yaumal taqal jam'an, yaitu pada hari Al-Furqan, pada hari di mana bertemunya dua pasukan. Nah, ini butuh kepada tafsir ayat ini. Dua pasukan di sini maksudnya adalah ketika terjadi perang Badar antara umat Islam dan kafir Quraisy yang terjadi pada bulan Ramadan di tanggal 17. Nah, inilah yang menjadi paham, yang menjadi landasan di antaranya. Namun, pemahaman ayat ini tentu tidak sharih, tidak jelas. Maka nanti kerangka metodologinya dipahami berdasarkan athar dari para sahabat. Namun ikhwatiman rahimakumullah, ternyata athar-athar tersebut yang menjelaskan bahwa Lailatul Qadar pada 17 Ramadan diturunkannya Al-Quran ini memiliki penilaian dhaif dari para ulama. Begitu juga nanti ya dengan pendapat yang selanjutnya pada tanggal 21 Ramadan. Nah ikhwatiman rahimakumullah, yang perlu kita pegang sebetulnya, yang amat sangat penting kita pegang kaitan dengan nuzulul Quran, bukan urusan peringatan nuzulul Quran. Jadi saya terlepas dari tiga pendapat tadi, tanggal 17, tanggal 21, ataupun malam ke-25. Terlepas dari itu, ada hadis sahih yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pada setiap malam di bulan Ramadan, di hadis Bukhari, fi kulli lailah, pada setiap malam beliau bertadarus ya, Al-Quran dengan malaikat Jibril. Hina yalqahu Jibril. Ketika malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad pada setiap malam di bulan Ramadan, itu tadarus Al-Quran. Khatiman rahimakumullah. Maka yang paling terpenting, ini bukan harus tanggal yang mana. Karena ternyata ketika bulan Ramadan memang bulannya Al-Quran. Dari tanggal 1 sampai akhir, Nabi Muhammad itu memaksimalkan untuk bisa belajar Al-Quran langsung dengan gurunya, yakni malaikat Jibril. Oleh karenanya, sekali lagi, fenomena Ramadan yang terjadi pada setiap tahun, jangan selalu kita pandang dalam sudut pandang adat atau kebiasaan. Karena ramai orang-orang melaksanakan, karena ramai orang-orang merayakan, tapi harus senantiasa berdasarkan kepada keterangan. Harus senantiasa berdasarkan kepada syariat, agar kita tidak tergerus. Khotiman rahimakumullah, barangkali itu jawabannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.